Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 MI yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat belajar, dan Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan mempelajari satu surah yang sangat penting, yaitu surah Al-Bayyinah. Surah ini mengajarkan tentang kebenaran, keikhlasan, dan tanggung jawab iman kita. Mari kita belajar dengan hati yang tenang dan niat karena Allah. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu. 1. Menjelaskan identitas surah Al-Bayyinah. 2. Memahami makna Al-Bayyinah. 3. Menjelaskan isi kandungan surah secara rinci. 4. Menunjukkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Identitas surah Al-Bayyinah. Anak-anak, surah Al-Bayyinah adalah surah ke-98 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Termasuk surah Madaniyah diturunkan di Madinah. Mengapa disebut Al-Bayyinah? Kata Al-Bayyinah berarti bukti yang nyata, keterangan yang jelas. Artinya, Allah telah memberikan bukti yang sangat jelas kepada manusia agar tidak ada alasan untuk menolak kebenaran. 2. Latar belakang. Turunnya surah-surah ini berbicara tentang keadaan sebagian ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Mereka sebenarnya sudah mengetahui akan datangnya seorang nabi terakhir. Namun ketika Nabi Muhammad datang, sebagian dari mereka justru menolak. Mengapa? Karena kesombongan, kepentingan pribadi, dan tidak mau menerima kebenaran. Dari sini kita belajar bahwa mengetahui kebenaran saja tidak cukup. Kita harus mau menerimanya. 3. Makna bukti yang nyata. Apa yang dimaksud bukti yang nyata dalam surah ini? Bukti itu adalah Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, Al-Quran sebagai kitab suci yang suci. Dan benar, Al-Quran disebut sebagai kitab yang lurus, karena isinya tidak ada kesalahan, mengajarkan kebaikan, membimbing manusia menuju jalan yang benar. Jadi setelah datang Nabi dan Al-Quran, manusia tidak punya alasan lagi untuk menolak kebenaran. Sampai perintah utama dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah ini, Allah memerintahkan 3 hal penting. 1. Menyembah Allah dengan ikhlas. Artinya, tidak menyekutukan Allah, tidak riya, tidak ingin dipuji. Ikhlas artinya melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena manusia. 2. Mendirikan syalat-syalat adalah tiang agama. Bukan hanya gerakan, tetapi harus khusyuk dan sungguh-sungguh. 3. Menunaikan zakat-zakat mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. 5. 2 golongan manusia. Surah ini menjelaskan 2 golongan manusia. Golongan pertama, orang kafir yang menolak kebenaran. Menolak ajaran Nabi, tidak mau beriman, mendustakan kebenaran, balasannya adalah neraka. Golongan kedua, orang beriman dan beramal saleh, menerima kebenaran, ikhlas beribadah, melakukan kebaikan. Balasannya adalah surga, yaitu tempat penuh kenikmatan yang kekal. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. 5. Nilai-nilai pendidikan dalam surah Al-Bayyinah. Dari surah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. 1. Pentingnya ikhlas, semua amal tergantung niat. Belajar terus karena Allah, membantu orang tua karena Allah, syalat terus karena Allah. 2. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kadang seseorang tahu bahwa sesuatu itu benar, tetapi tidak mau mengakui karena gengsi atau malu. Surah ini mengingatkan kita untuk rendah hati menerima kebenaran. Dinamika iman harus dibuktikan. Tidak cukup mengatakan saya beriman. Harus ada buktinya. Rajin syalat. Berkata jujur, hormat kepada guru, tidak menyontek. 7. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, tidak menyontek meskipun tidak diawasi. Mengerjakan tugas dengan jujur di rumah. Membantu orang tua. Tidak membantah. Di masyarakat, sopan kepada tetangga, tidak mengejek teman. Semua itu adalah bukti iman. Kesimpulan besar surah Al-Bayyinah mengajarkan bahwa Allah telah memberi bukti yang sangat jelas melalui Nabi dan Al-Quran. Setelah datang kebenaran, manusia wajib menerimanya. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Setiap manusia akan mendapat balasan sesuai amalnya.
penutup anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan hanya tahu kebenaran, tetapi terimalah dan amalkan. Jangan hanya beriman di lisan, tetapi buktikan dengan perbuatan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.